malam anak-anak semuanya, selamat pagi. Hari ini kita bertemu sama Pak Andre ya. Anda akan menyampaikan devosi untuk kita semuanya, untuk anak-anak kelas 3, 4, 5, dan 6. Sebelum kita devosi, mari kita sama-sama berdoa. Kita akan berdoa, kita tunduk kepala, lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa, saat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, sekalipun kami dihadapkan dengan masa sulit yang masih ada bagi bangsa kami, tetapi kesempatan kami untuk boleh merenungkan firman-Mu tidak dibatasin apapun ya Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh menikmati firman ini. Bila Engkau mengurapi setiap kami sehingga firman ini boleh mengajar kami untuk melihat bahwa Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita akan buka Alkitab kita ya di dalam kitab Kejadian 25. Kejadian 25 ayat yang ke-24 sampai ke-34. Pak Andre akan bacakan untuk kita semuanya ya. Demikian firman Tuhan. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jual dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Oke, demikian pembacaan firman kita anak-anak ya. Hari ini Pak Andi akan coba kita sama-sama melihat penjelasannya. Pak Andi akan jelaskan secara sederhana saja ya. Oke. Esau dan Yakub ini adalah kakak beradik ya. Jadi kakaknya itu disebut sulung dan adiknya kalau cuman berdua jadi adiknya disebut bungsu ya. Jadi Esau itu yang sulung. Nah, Yakub ini yang bungsu. Jadi kedua kakak beradik ini punya sebuah pekerjaan masing-masing ya. Itu. Nah, Yakub sukanya hanya di rumah saja, dia ngembalain gembalaan, dan Esau ini sukanya berburu. Begitu ya. Nah, karena sukanya berburu berarti Esau ini sukanya di padang. Jadi dia di hutan cari hewan yang suka diburu begitu ya. Nah, suatu ketika Esau sedang berburu, seharian dia berburu tidak dapat. Nah, kalau seharian tidak makan,
Berarti kan Esau ini kelaparan ya. Ketika dia pulang, dia melihat adiknya sedang masak ya, adiknya sedang masak makanan gitu ya. Nah, ketika dia pulang karena tertarik makanannya, dia bilang sama adiknya, ngomongnya gini, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itu ya. Jadi ketika Yakub ini mendengar permintaan kakaknya, dia langsung ambil kesempatan. Wah, ini keberuntungan. Lalu Yakub ngomong gini, jual dulu kepadaku hak sulungmu. Gitu ya. Nah, karena Esau ini memandang rendah tentang hak sulung, akhirnya dia jual. Ternyata Esau lebih tertarik pada makanan daripada hak sulungnya ya. Itulah sebabnya dia berkata, sebentar lagi aku mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu. Jadi Esau siap ya memberikan hak sulung asalkan dia dapat makan gitu. Dia berpikir bahwa hidupnya ini hanya sekali ya. Terus ya kita nikmati aja, dinikmati aja, ngapain harus susah-susah begitu ya. Ya tidak perlu peduli dengan hidup yang akan datang ya gitu. Nah, Yakub mau supaya keputusan kakaknya itu tidak berubah, dia minta supaya adiknya itu sumpah ya, bersumpah gitu ya. Nah, ini pinternya si Yakub ya, akhirnya dia bersumpah dan Yakub baru memberikan makanannya begitu ya. Nah, cerita ini memang sangat menarik ya anak-anak ya. Kalau kita lihat, kita tidak dapat mengatakan bahwa yang benar itu Yakub, terus yang salah Esau. Kalau kita lihat sih kedua-duanya salah ya, karena kedua-duanya tidak kesatria ya begitu ya. Yakub mau ngasihkan makanan harus mendapat upah dulu ya. Sama si Esau pun sama ya, dia tidak peduli dengan haknya, jadi dia anggap remeh begitu ya. Nah, pada satu pihak Esau terlalu meremehkan hak sulung ya dan menjualnya. Nah, hak sulung itu sebenarnya anugerah ya, tidak boleh dijual hak sulung itu. Saya kayak Pak Andre ini sebagai kakak, tidak mungkin kakak berubah menjadi adik gitu ya, kecuali dijualnya. Nah, ini tidak boleh dianggap remeh ya. Barang siapa menjual berarti ya meremehkan ya, meremehkan pemberian Tuhan. Nah, sama halnya dengan kita sebagai orang-orang Kristen ya, seringkali kita juga seperti itu. Sebagai seorang hak kita, sebagai seorang anak, dan kita sebagai ahli waris Allah, seringkali kita juga menjual nilai-nilai kekristenan kita ya, itu. Terus hanya untuk memperoleh sesuatu yang memuaskan tubuh ya, itu hanya untuk memuaskan tubuh ya. Misalkan kalau sekarang ini lagi semarak tentang perkembangan teknologi ya, ada anak-anak ketika pengen punya HP sehingga harus ya mungkin mencuri, ada yang mungkin jual ginjal ya. Kami pernah membaca sebuah kisah di Cina ya, ada anak remaja umur 17 tahun, dia jual ginjal hanya untuk mau beli HP begitu ya. Jadi dia mengorbankan hidupnya hanya sesuatu yang sementara begitu ya. Jadi anak-anak yang terkasih oleh Tuhan, mari kita menyadari bahwa hidup kita ini berharga ya. Jangan disandingkan dengan sesuatu yang tidak berharga, yaitu dengan benda-benda sementara di dunia ini ya. Oke. Nah, dari kisah ini pada sisi lain ya, Yakub memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ya. Ia bertindak seolah-olah seperti orang keji, ya memang keji ya. Dia menuntut terlalu tinggi tentang apa yang dia minta ya, hanya makanan ditukar dengan hak sulung begitu ya. Nah, kita tidak mungkin ya berkata bahwa tindakan Yakub itu benar. Yakub bertindak curang ya. Yakub ini bertindak curang dan membuat keluarganya itu menjadi rusak. Jadi hubungan mereka, relasinya tidak baik ya. Gitu.
Kalau kita menganggap tindakan Yakub benar, maka kita pun menganggap wajar tindakan-tindakan orang yang berlaku curang. Nah, kalau kita menganggap tindakan Yakub ini benar, berarti kita mungkin bisa saja membenarkan orang-orang yang curang ya, korupsi, pencuri, perampok begitu ya. Kita anggap mereka benar. Ya, baik Esau maupun Yakub itu sebenarnya tidak ada yang dapat kita teladani, ya. Itu. Namun mengapa Yakub dipilih Allah sebagai hambanya untuk melaksanakan rencana bagi dunia ini? Ngapain mereka kok Yakub ini kok dipilih dengan Allah ya? Begitu ya. Nah, jawaban atas pertanyaan ini adalah ya karena anugerah. Gitu ya, karena Yakub ini mendapatkan anugerah. Ya. Ya, Yakub memang bersalah ya, bukan, bahkan jauhnya itu lebih bersalah daripada Esau ya. Tapi dia dipilih dan dipanggil Allah untuk melayaninya. Ini adalah sebuah anugerah ya, anugerah itu. Nah, dalam Alkitab kita juga melihat bagaimana Allah memilih hamba-hambanya dari orang-orang yang dianggapnya berdosa dan tidak layak ya. Kita lihat kita sebagai anak-anak Tuhan ini kita dipilih oleh Tuhan, itu kita ini sebenarnya tidak layak ya, kita tidak melayak, kita ini sebenarnya berdosa tapi Tuhan pilih ya gitu. Nah, ini berarti walau kita merasa berdosa, terbatas dan tidak pantas, Allah tetap membuka diri untuk menyambut kita. Sama seperti kepada Yakub, Allah pun memanggil kita untuk menjadi hambanya ya. Dia ingin hidup kita itu menjadi bermakna dalam panggilannya. Jadi kalau hari ini kita dipanggil sebagai seorang murid ya, sebagai seorang murid di kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, hari ini kita dipanggil. Nah, buatlah panggilan itu bermakna. Bagaimana cara menjadi murid yang bermakna? Ya, kita harus bertindak disiplin ya. Disiplin ketika masuk sekolah, disiplin ketika di rumah, disiplin ketika mengerjakan tugas-tugas. Nah, itu akan bermakna hidup kita ya, sehingga kita tidak menjadi onak bagi teman-teman atau bagi guru. Jangan sampai kita sering dipanggil-panggil namanya terus ya, karena kita tidak mengerjakan tugas itu. Nah, hal lain yang dapat kita pelajari dari Esau dan Yakub ini adalah pilihan yang diambil ya. Pilihan yang diambil dari keduanya ya. Nah, si Esau itu lebih mementingkan sup merah, sedangkan Yakub mementingkan hak sulung. Nah, sup merah itu mendatangkan keuntungan nyata dan segera, sedangkan hak sulung mendatangkan hal yang baru nyata itu pada saat nanti. Ini bicara tentang masa depan ya, masa depan gitu. Karena apa? Ketika si Ishak mau meninggal ya, nah dua orang anak ini harus diberkati, dan yang mendapat berkat itu adalah anak sulung begitu ya. Nah, Yakub sampai memikirkan masa depannya, dia akan mendapatkan sebuah berkat ya, dari pemberkatan tumpang tangan dari ayahnya begitu ya. Nah, Yakub memikirkan sampai masa depannya, tapi si Esau itu hanya memikirkan saat itu saja, apa yang bersifat sementara ya, begitu. Jadi anak-anak, mari sama-sama kita belajar dari kisah ini bahwa sesuatu yang sifatnya kekal itu membutuhkan kesabaran dari hidup kita. Akhir dari devosi kita hari ini, Pak Andre kasih 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa yang diabaikan oleh Esau? Ya, apa yang diabaikan oleh Esau? Terus pertanyaan yang kedua, apa akibatnya dari yang diabaikan itu? Itu ya. Jadi 2 pertanyaan ini menjadi refleksi devosi kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih hari ini kami sudah berdevosi. Kiranya melalui renungan hari ini kami banyak belajar bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami, Allah yang
memberikan kuasa atas hidup kami, sehingga ada kesabaran yang harus kami miliki untuk mencapai kehidupan kekal Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai pembelajaran kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.